dan keberlangsungan kehidupan. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Dunia terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan dan setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, tempat hidup organisme tanah. Jadi tanah itu berfungsi sebagai tempat hidup berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri. Meskipun tidak dapat kita lihat saat melakukan pengamatan, bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Ya. Kemudian yang kedua, penyedia keperluan manusia. Apa maksudnya? Jadi tanah itu merupakan tempat tinggal dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah, kemudian penunjang kehidupan, bahan baku kerajinan dan perabot rumah tangga, tempat tumbuhnya tumbuhan dan juga hewan. Kemudian peran tanah yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berasal dari dalam tanah. Selain itu juga ada di atas permukaan tanah, seperti danau, sungai, dan juga laut. Ya. Selanjutnya, peran organisme tanah bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai decomposer atau detritivore. Ya. Apa artinya? Decomposer atau yang dimaksudkan di sini adalah menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Jadi keberadaan organisme tanah sebagai decomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Yang kedua, pengurai polutan dalam tanah. Jadi maksud di sini, organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan di dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Herbisida itu pembunuh untuk mematikan rumput. Ya. Kemudian peran organisme tanah bagi kehidupan mencegah penyakit tanah. Penyakit tanah di sini maksudnya secara alami organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dari pemangsa sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Kemudian reaksi kimia dalam tanah. Apa maksudnya? Bakteri yang terdapat di dalam tanah itu terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalkan saja bakteri Nitrobacter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, jadi senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri juga ada mikoriza. Mikoriza itu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara yang berupa fosfor. Ya. Kemudian selanjutnya, pemberi pengaruh terhadap tekstur tanah. Jadi tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Ya. Selanjutnya yang terakhir, pengatur kegemburan dan tekstur tanah. Apa maksudnya? Artinya, jadi organisme tanah itu membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah itu merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah didekatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Jadi struktur tanah dan kegemburan tanah itu memiliki keterkaitan. Ya. Ini adalah proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah dan upaya menjaga kelestarian tanah. Proses pembentukan tanah, lapisan tanah. Oke. Ini kita ke proses pembentukan tanah. Tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia.
Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dapat dibedakan menjadi faktor fisik, faktor biologis, dan faktor kimia seperti yang ada pada tabel ya. Faktor fisik misalkan pengaruh iklim dan sinar matahari, curah hujan, serta angin. Kalau faktor biologi biasanya karena pengaruh vegetasi, tumbuhan lumut, mikroorganisme tanah. Kemudian ada faktor kimia yang berasal dari air dan perubahan kimia. Ini adalah lapisan tanah. Jadi lapisan-lapisan yang terdapat pada tanah, lapisan paling atas itu biasa disebut sebagai horizon A. Lapisan ini merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Ya. Kemudian di bagian bawahnya itu disebut lapisan tengah atau horizon B. Yaitu lapisan ini terdiri dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Bawahnya lagi ya, di tengah itu ada lapisan bawah atau horizon C. Lapisan bawah merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu ya. Kemudian yang paling bawah ini lapisan batuan induk atau horizon D. Lapisan ini berupa batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Ya. Selanjutnya kita ke komponen penyusun tanah. Komponen-komponen penyusun tanah terdiri dari batuan. Ya. Jadi batuan itu merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Jadi para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ya. Kemudian komponen penyusun tanah yang lain adalah udara. Jadi di dalam tanah juga terdapat udara. Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Ya. Kemudian yang ketiga, humus. Ya. Apa itu humus? Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi yang tadi dijelaskan atau penguraian ya. Di penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus juga mengandung mineral dan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Kemudian selanjutnya air. Jadi kelembapan tanah disebabkan oleh keberadaan air di dalam tanah ya. Karena berarti di dalam tanah juga ada kandungan airnya. Kemudian selanjutnya ada mineral. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya ya. Jadi subur tidaknya tanah ditentukan oleh mineral, namun bukan hanya mineral tapi juga oleh sifat fisik dan kimia tanah. Sifat fisika dan sifat kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Selanjutnya komponen penyusun tanah yang terakhir adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup yang tadi disebutkan di depan. Berbagai hewan, bakteri, jamur, alga, serangga, cacing, dan lain sebagainya. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan materi organik di dalam tanah. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjaga kelestarian tanah? Yang pertama, menanam pohon-pohon di atas tanah yang gundul. Oke ya. Kemudian atau penghijauan, kemudian menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering atau pupuk hijau. Yang ketiga, memperbaiki cara pengolahan tanah, mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme, membuat sengkedan, jadi kayak berundak-undak itu pada tanah di lereng pegunungan yang miring, menghindari longsor ya. Mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu bisa merusak tanah.
Motivasi kita kali ini adalah sekecil apapun langkah yang kau lakukan dengan alam, alam akan memberikanmu penghargaan indah yang tak mampu diberikan seseorang.